جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di mana dan kapanpun. Selawat dan salam marilah kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat beliau dan umatnya yang konsisten dalam meneladani apa yang beliau telah contohkan hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita sampai pada azas atau pondasi dari agama kita yang kelima, yakni terkait dengan al-hajj, terkait dengan haji, di mana haji ini merupakan satu di antara pondasi Islam yang merupakan syariat Islam yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tentu yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama kita. Al-Haji ini, hadirin, didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-97 bahwa di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah itu, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang
mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Hal ini sebagaimana pesan, ya, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-231 yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kita. Demikian juga wasiat ini disampaikan kepadamu, kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad dan umatnya. Apa wasiat itu? Wasiat itu adalah takwa. Dan siapa saja yang mengingkari wasiat takwa itu, wa in takfuru, siapa saja yang mengingkari wasiat takwa itu, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah lah langit dan bumi ini. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, karena Allah maha kaya, ghani, maha kaya dan maha terpuji. Maka relevansi, ya, antara An-Nisa ayat ke-231 dengan Ali Imran ayat ke-97 yang terkait dengan kewajiban haji ini wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari, ya, perintah itu, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Jika ada orang yang mengingkari, tidak kemudian melaksanakan kewajiban yang telah diamanahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dia mengingkari, dia kufur terhadap itu. Atau jika manusia itu bermaksiat, maka tidak akan pernah mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebaliknya, bila mana seseorang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beramal soleh sesuai dengan rel-rel yang telah ditentukan oleh agama kita, dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya, maka itu pun tidak akan pernah menambah kemahakuasaan Allah sedikit pun. Walaupun kita taat, walaupun kita tunduk patuh, maka tidak akan pernah menambah, karena Allah memiliki segala maha. Sebaliknya, kalau mengingkari maksiat juga tidak akan pernah mengurangi kemahakuasaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahakayaan Allah, dan kemaha yang lain. Karena Allah memiliki, melekat pada diri Allah segala maha. Demikian juga terkait dengan hal ini, hadirin. Jika ada yang mengingkari, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kemudian dalil tentang haji, dasar tentang haji ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam surah Al-Hajj, yaitu di ayat ke-27 dan ke-20,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, ya. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Perintah ini mau berjalan kaki, mau menaiki unta walaupun dia kurus, maka akan dipenuhi panggilan ini, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang di ayat ke-28-nya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini dua ayat yang kita kutip, ya, dari dua surah yang berbeda. Yang tadi sebelumnya adalah surah Ali Imran, dan yang kedua adalah surah Al-Hajj ayat ke-27 dan ke-28. Dan masih banyak lagi, belum kita gali dari hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan haji ini. Tapi hemat kami, dua saja insya Allah sudah mewakili bahwa betapa, ya, perintah ini adalah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu maka ini adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci yang mulia, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Hadirin yang kami muliakan, haji itu kalau kita kaji maknanya menyengaja, sengaja, ya, untuk berkunjung ke Baitullah, yaitu di Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah al-haji. Ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan perjuangan, pengorbanan, dan tentu ada nilai sosial yang sangat tinggi. Karena bertemunya, ya, berkumpulnya umat Islam dari berbagai penjuru, berkumpul di Padang Arafah, berkumpul di Mina, berkumpul di Muzdalifah untuk melaksanakan rangkaian haji, dan disitulah satu sama lain bisa bersilaturahmi, satu sama lain bisa saling kenal mengenal, dan disitulah menyebut Allah, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang datang ke situ, mereka adalah duyufullah, mereka adalah pilihan-pilihan Allah, karena mereka adalah duyufullah yang bermakna tamunya Allah. Duyufullah artinya tamunya Allah.
maka setiap tamu yang diundang oleh Allah, maka Allah akan memilihnya. Allah akan memilihnya. Kemudian tamu ini datang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, ya. Lakal hamdu, segala puji bagimu. Karena pujian hanya milik Allah, hadirin. Oleh karena itu, untuk apa kita mencari pujian selain Allah? Karena tidak ada manfaatnya. Karena yang berhak dipuji satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam Ummul Kitab, yang disebut dengan Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Apapun bentuk pujian, maka itu adalah milik Allah. Nggak ada yang memiliki pujian selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ini, hadirin, Alhamdu, alif lam di al ini disebut dengan istilah alif lam al-jins. Alif lam al-jins artinya jenis. Alhamdu, segala jenis pujian. Alhamdu, segala jenis pujian lillah. Nggak ada yang punya pujian itu kecuali lillah, kecuali Allah. Al-jins, alif lam itu adalah al-jin, segala jenis pujian lillah, maka itu adalah mutlak milik Allah. Alhamdulillah. Lillah itu, alif lam di lillah itu bermakna al-ikhtisas. Al-ikhtisas adalah pujian itu al-ikhtisas, khusus. Khusus apa? Khusus lillah. Lillahi berarti pujian lillah, al-ikhtisas khusus milik Allah. Apabila digabungkan antara al-jins, ya, dengan al-ikhtisas, maka dia merupakan al-istidrak, yang bermakna begitu bicara pujian maka Allah, tidak bisa dipisahkan. Begitu ngomong pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang diucapkan, yang diungkap, yang diagungkan oleh Duyufullah tadi adalah pujian, antara lain pujian, memuji Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang bernama Allah, maka tidak ada Tuhan selain dirimu. Itulah yang diagung-agungkan oleh para jamaah haji atau yang disebut dengan Duyufullah. Dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membangga-banggakan hambanya di hadapan para malaikat pada saat mereka berkumpul, ya, di padang Arafah. Hai malaikat, lihatlah hambaku datang, ya, untuk mengagungkanku dalam keadaan kotor, ya, rambutnya udah compang-camping dan seterusnya. Tapi Allah banggakan di hadapan para malaikat sebagai Duyufullah, karena kita berkunjung ke. Nah, haji ini, hadirin, ya, haji ini ada 3 macamnya, ada 3 bentuknya yang bisa dipilih oleh setiap Duyufullah itu, yang disebut dengan haji ifrat, haji qiran, dan haji tamattu. Mungkin di lain kesempatan kita bahas masing-masing, hadirin. Tapi ini kita gambarkan secara
bahwa ini adalah azas daripada agama kita yang 5 banyaknya itu hadirin. Kemudian haji ini ada istilah haji mabrur hadirin, haji yang diterima. Jika seseorang meraih haji mabrur ini, maka kata Nabi tidak ada lain balasannya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apa kira-kira tanda haji mabrur hadirin? Maka mabrur itu sama dengan barokah. Bisa dikaitkan dengan barokah. Apa barokah? Ziyadatul khair. Terhadap orang-orang, terhadap duyufullah yang kembali ke tanah air masing-masing setelah berhaji, kemudian kebaikannya terus bertambah, ziyadatul khair. Kebaikannya bertambah terus ya, progres kebaikannya terus meningkat. Insya Allah itulah ciri-ciri daripada haji mabrur. Di mana haji ini sudah ditentukan waktunya hari ini. Tidak ada waktunya, tidak sembarang waktunya. Sudah ditentukan, yaitu di bulan Al-Hajj yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Maka disitulah ibadah haji ini dilaksanakan mulai dari tanggal 8. Mulai dari tanggal 8 para jamaah haji akan berniat, akan bermiqat, akan berniat di tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan haji. Sampai dengan tanggal 12 ya, di Mina bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal, dan tanggal 13 bagi jamaah yang mengambil nafar tsani. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan kita membahasnya, dengan kita senang membahasnya, dengan senang kita membicarakannya, mengkajinya, mudah-mudahan ini adalah embrio, ini adalah cikal bakal, ini adalah tanda-tanda kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duyufullah, sebagai tamunya, sebagai orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk menjadi tamu-tamu spesial Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita remajakan ingatan kita bahwa siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan diberikan kefahaman terhadap agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan diberikan kepahaman terhadap agama. Maka agama kita dibangun di atas 5 pondasi. Agama kita dibangun di atas 5 azas. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada azas yang kelima, yaitu tentang haji. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat memberikan wawasan buat kita, dapat memberikan pengetahuan buat kita, sehingga kita terus mengkaji terkait dengan agama kita dan kita beribadah sesuai dengan dasar ilmu. Kita tidak ikut-ikutan, tapi kita mengkaji ilmunya, kita menuntut ilmunya, sehingga kita melaksanakan ibadah itu memang didasari dengan ala ilmu. Demikian hadirin yang benar, yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang khilaf, yang kurang, yang dhaif, maka itu adalah murni dari kami sendiri. Mari kita akhiri hadirin dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.